Makan debu, dibayar 180.000. Masyarakat yang bermukim di pinggir jalan poros Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, tak henti menggerutu. Mereka mengaku tak tahan lagi setiap hari menghirup debu dari aktivitas angkutan batu bara yang melewati jalan dalam permukiman penduduk. Meski tak tahan lagi, namun warga kini nampaknya menerima saja. Mereka dulunya memang kerap melakukan protes dengan menyetop aktivitas angkutan batu bara di wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi itu. Kini mereka seolah tak mempermasalahkan lagi aktivitas angkutan batu bara PT Sinar Rawas Gemilang (SRG) itu setelah diberikan uang kompensasi debu oleh perusahaan. Padahal truk-truk besar lalu lalang setiap hari di jalan poros milik kabupaten tersebut menimbulkan debu pekat yang mengotori rumah, serta mengganggu pernapasan. Kompensasi tak sebanding dampak. Salah seorang warga Desa Simpang Nibung, Edi, mengatakan, masyarakat yang terdampak debu dari aktivitas angkutan batu bara tersebut sudah letih melakukan protes. Mereka kini hanya bisa pasrah karena bersuara lantang pun tak didengar. Edi mengatakan, uang kompensasi debu yang diberikan perusahaan sangat tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan batu bara itu. Meskipun jalan disiram terus, lanjut Edi, namun masih tetap menimbulkan debu. Belum lagi, kondisi jalan aspal yang dulunya masih bagus kini menjadi rusak parah. Dia mengakui jalan itu memang tidak hanya dilewati angkutan batu bara saja, tetapi makin diperparah oleh aktivitas itu. Uang tak seberapa, kami sengsara. Warga lainnya, Ana mengungkapkan, sebelum ada aktivitas angkutan batu bara kondisi jalan memang sudah berdebu karena dilewati banyak kendaraan setiap hari. Namun dirasanya semakin parah setelah beraktivitasnya angkutan batu bara. Ana menambahkan, uang kompensasi debu dari perusahaan rutin diterimanya setiap bulan, walaupun besarannya tidak menentu. Dia biasanya menerima uang antara Rp120.000 hingga pernah Rp180.000 per bulan. Banyak menyerap pekerja, warga Desa Simpang Nibung. Gunawan mengatakan adanya aktivitas angkutan batu bara itu sebenarnya menjadi dilema bagi masyarakat karena ada dampak negatif sekaligus positif. Misalnya banyak menyerap pekerja dari masyarakat setempat. Gunawan mengungkapkan, sejumlah lapangan pekerjaan yang menyerap warga setempat seperti sopir truk, kernet, tukang ikat terpal, tukang bersih di stok pile batu bara, kemudian pengatur mobil keluar masuk, penyiram jalan, dan lain-lain. Gunawan mengungkapkan, dari stok pile batu bara ke Simpang Nibung berjarak sekira 2 km dengan jumlah angkutan lebih kurang 75 truk dalam sehari semalam. Sementara dari stok pile ke mulut tambang batu bara berjarak 58 km, namun diakuinya jumlah truk angkutan mencapai ribuan. Gunawan menambahkan, bukan ingin bermaksud berpihak pada aktivitas angkutan batu bara. Dirinya melihat bahwa ada banyak kendaraan lainnya yang juga memperparah debu tanpa kompensasi. Ada kesepakatan soal kompensasi. Sebelumnya, Humas PT SRG, Reza mengatakan perusahaan rutin melakukan penyiraman jalan di sepanjang jalur angkutan batu bara yang melewati rumah-rumah warga agar tidak berdebu. Terkait dana kompensasi debu, Reza menjelaskan, sebelum perusahaan pengangkutan batu bara tersebut beroperasi, telah ada kesepakatan sejak awal, dan masyarakat menyanggupi miliki izin lewat jalan umum. Humas PT SRG, Reza mengakui perusahaan mereka memang didesak masyarakat untuk membuat jalan sendiri. Sebagaimana diketahui, mereka saat ini menggunakan jalan poros milik kabupaten yang juga dilewati masyarakat umum. Pengangkutan batu bara itu melewati jalan sepanjang 58 km dari tambang PT Triaryani di Kecamatan Rawas Ilir ke stok pile atau tempat penumpukan di Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu. Diakui Reza, masyarakat memang mengeluh jalan berdebu akibat aktivitas dari angkutan batu bara. Padahal, kata dia, jalan tersebut juga ramai dilewati kendaraan lain seperti truk buah sawit, kernel, termasuk CPO. Dia menerangkan, dalam peraturan Gubernur Pergub tentang tata cara angkutan batu bara melalui jalan umum, ada satu poin yang membuat mereka bisa mendapat izin. Menurut dia, menjelang perusahaan memiliki jalan sendiri, mereka diizinkan untuk sementara waktu menggunakan jalan itu. Reza menegaskan, pihaknya rutin melakukan pemeliharaan jalan tersebut karena bila ada titik yang rusak tidak bisa dilewati tentu juga akan mengganggu aktivitas pengangkutan batu bara. Reza menyebut perusahaan yang beraktivitas menggunakan jalan itu tidak hanya batu bara, tetapi ada juga angkutan buah kelapa sawit, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!